Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik kita kedatangan lagi pemateri nih ya. Biar mempersingkat langsung aja lah. Silahkan Kak langsung kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, saya Andrian. Saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya juga lulusan dari SMA Negeri 1 Surade. Oke, mantap. Lupa nih, belum menyapa kalian ya. Selamat pagi pokoknya buat kalian adik-adik. Kita jumpa lagi dan kita akan membahas jurusan yang suka menggambar gitu ya. Kalian-kalian yang suka menggambar, khususnya banyak orang-orang yang suka menggambar, menjurusnya ke anim-anim kayak gitu ya. Betul. Oke, gitu ya. Jadi buat kalian yang suka anim atau apapun lah tentang gambar-gambar, desain-desain dan lain sebagainya, ini ada jurusan DKP, Desain Komunikasi jangan dengan komunikasi visual ya. Iya benar. Oke, jadi di jurusan ini khusus yang suka menggambar, tadi balik lagi menggambar lagi gitu ya. Oke adik-adik. Jadi Kak Andrian ini dulunya waktu masih zaman SMA-nya, jadi waktu masih sekolah saya masuk ke kelasnya. Kita ketemu 3 tahun ya. Iya. Oke, siap ya, 3 tahun waktu zaman dia masih kelas 1 sampai lulus dan sekarang menjadi mahasiswa gitu ya. Oke, sama kayak video yang sebelumnya, kita akan langsung membahas tentang biaya ya. Karena ngapain juga kita bahas yang lain-lainnya, padahal yang paling penting dalam perkuliahan itu adalah biaya gitu. Oke Kak, jadi berapa biaya DKP di UPI? Biaya ya, paling yang pertama itu UKT ya, dari UKT. Ya. Karena saya dulu pernah ikut bidik misi, maksudnya daftar bidik misi, cuman belum rezekinya mungkin ya, jadi saya gak lolos. Jadi UKT saya itu cukup lumayan lah gitu, di 500.000 per semester. Wih, 500.000 per semester ya? Betul. Mantap. Itu yang dapat 500.000 per semester banyak? Ada, cuman gak banyak juga sih ya, adalah gitu. Oke, dari berapa seangkatan? Seangkatan orang-orangnya, gak tahu sih ya, cuman ada lah gitu. Ada nyampe 100 ya? Berapa kelas sih? 3 kelas. 3 kelas, berarti kalau 3 kelas ya hampir 100 hampir lah ya. 120 ya. 120, sekelasnya 40-an. Iya, 40. Oh, oke. Dari 120 yang dapat 500 berapa orang tuh? Berapa ya? Gak tahu sih ya kalau jumlah orang yang dapatnya, soalnya kan itu masing-masing. Oh iya juga ya. Mana belum ketemu secara langsung lagi ya. Iya benar. Masih kelas online ya. Benar. Oke. Tapi setidaknya ini memberikan harapan segar buat kalian, khususnya yang menginginkan biaya yang murah. Karena 500.000 itu di kampus negeri PTN gitu ya. Namanya UKT itu kan uang kuliah tunggal. Jadi kalian cukup bayar 1 kali di awal semester sampai akhir semester kalian gak bayar-bayar. Misalnya contoh Kak Andrian ini dapat 500.000 gitu ya. Kalau misalnya kuliahnya selesai sampai semester 8, 5 kali 8 gitu kan. Tuh, sama dengan 4 juta rupiah. Ya, 4 juta rupiah itu udah selesai, gak bakalan ada biaya wisuda ya. Apalagi gak bakalan ada kan? Gak ada. Mantap. Jadi kalian itu 4 juta rupiah bahkan mungkin bisa lebih murah daripada HP kalian. HP kalian berapa nih? Bisa ada yang 5 juta nih HP-nya atau intinya lebih murah daripada motor-motor kalian, ngredit motor-motor kalian. Oke gitu ya. Jadi UKT ini memang didasarkan dari pendapatan orang tua kalian gitu ya. Jadi kalian jangan curang juga gitu, orang tua mampu bayar mahal tapi pengen murah gitu ya. Khawatir mengurangi keberkahan perkuliahan kalian gitu ya. Betul. Apalagi kalian yang keluarga yang cukup mentereng malah ngambil beasiswa yang seharusnya orang-orang yang gak mampu gitu ya. Nah kalau Kak Adrian ini dari 500.000 juga sebenarnya masih layak buat dapat bidik misi, tapi mantap kebijakan UPI, mantap anak-anak, berarti anak-anak yang nggak lolos bidik misi gitu ya kan, dapat UKT-nya yang rendah 500.000. Soalnya saya agak terkejut ya Kak, jadi jarang juga gitu ya yang dapat ya, maksudnya di pemateri yang sebelumnya di PTN jarang yang dapat 500 gitu ya, tapi ini dapat 500. Oke. Ada apa lagi Kak tentang biaya? Biaya ya paling kosan, karena saya belum tatap muka juga ya, belum ke Bandung secara kuliah normal gitu. Jadi paling kosan itu 4 juta per tahun.
4 juta per tahun. Ya, Tapi belum bayar ya sampai sekarang karena belum ke Bandung atau pernah bayar? pernah bayar. Udah ada kosan kan, rencananya buat semester 3 ini udah mulai tatap muka katanya. Ya. Oh, berarti tahun pertama di sana mubazir dong, Bos. Iya. Nggak dipakai itu. Oke, siap. Tapi rata-rata emang 4 jutaan yang Iya. di sana. Siap. Kalau biaya hidup ya nggak bisa ngomong nih, belum bisa Benar. ngomong. Baru sebulanan paling ya tinggal di Iya. sana. Tinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung. Ah. Di Bandung paling kalau ke sana doang ngecek kosan aja. Oh, oke, Iya. siap. Nah, itu ya biaya yang harus kalian keluarkan. Berarti malah lebih mahal biaya hidupnya ya daripada biaya Benar. kuliahnya. Benar itu ya. 1 tahun itu buat kosan doang 4 juta. Iya. Kalau UKT 4 juta itu udah sampai lulus. Sampai lulus. Bener. Waduh, benar. Jadi berarti ini bisa mematahkan mitos ya kalau kuliah itu lebih mahal gitu ya daripada biaya hidupnya. Justru ini kebalik. Benar. Biaya hidupnya lebih mahal daripada kuliahnya. Kayak gitu adik-adik ya. Oke, jadi itu ya tentang pembahasan UKT. Buat kalian yang masih bingung tentang UKT itu kayak gimana, sistemnya apa-apanya, pokoknya silakan kalian komentar, nanti kita coba jelaskan kebingungan kalian. Nah, ini UKT 500 apakah berlaku juga untuk jalur mandiri? Kak? Jalur mandiri kayaknya enggak. Ya, Lebih mahal ya? lebih mahal, bisa lebih mahal. Oke. Jadi UKT murah itu hanya untuk SNMPTN SBMPTN berarti ya? Benar. Oke, siap. Berarti ya benar. Ya memang bukan UPI saja, tapi banyak kampus negeri, hampir mayoritas kampus negeri semuanya memang kalau jalur mandiri itu lebih mahal. Dan kalian nggak bisa protes. Kalau kalian pengen lebih murah, silahkan usahakan jalur SNMPTN atau SBMPTN gitu ya. Jangan pernah ngomong kalau kampus ini, wah berarti gak bener nih kampus. Enggak. Itu tetap aja kalian maunya di mana silahkan usahakan. Mau yang lebih murah, silahkan usahakan SNMPTN atau SBMPTN. Mau aku ngerasa duit lebih banyak, ya udah santailah. Yang penting masuk aja di jalur mandiri gitu ya. Bebas, itu pilihan kalian kayak gitu. Kalian nggak boleh mengatakan hal-hal negatif tentang biaya kampus gitu ya. Bagaimanapun biaya kampus juga ya tetaplah butuh pemeliharaan kampus atau butuh apalah gitu ya. Jadi kalian itu pilihan kalian, kampus sudah memberikan jalan. Mau yang lebih mahal silakan masuk jalur mandiri. Mau lebih murah silakan SNMPTN atau SBMPTN. Seperti itu aja ya adik-adik. Ada uang pakalnya nggak sih mandiri? Kalau mandiri saya kurang tahu sih ya. Ya saya juga belum ngobrol-ngobrol sama teman kan. Iya. Jadi kurang tahu lah kalau masalah itu. Siap. Ya. Tapi intinya bisa lebih mahal ya kalau Ya. mandiri. Oke. Soalnya beberapa kampus ya 2 tahun terakhir ini 2 tahun terakhir lah 2 atau 1 tahun terakhir mewajibkan uang pangkal untuk yang jalur mandiri gitu. Bahasanya sih bukan uang pangkal tapi ya sama aja lah gitu, bahasa umumnya bisa dikatakan uang pangkal kayak gitu bahasa umumnya. Ya beragam ya, ada yang mulai dari jutaan sampai belasan juta atau puluhan juta juga ada gitu ya. Beda-beda kampus beda harga kayak gitu. Benar. Siap. Nah itu ya buat adik-adik, sekali lagi untuk biaya kuliah kalau masih bingung silahkan komentar kayak gitu. Itu udah biaya kuliah, kita masuk ke beasiswanya Kak. Ada apa aja beasiswa di sana? Beasiswanya yang saya tahu ya itu ada bidik misi atau sekarang KIP kuliah ya. Terus ada juga ya paling kalau udah masuk ke universitasnya nanti juga ada banyak yang ini ya ngasih info tentang biaya, maksudnya tentang beasiswa gitu ya. Jadi ada dari perusahaan, ada juga dari mana gitu ya. Banyak lah pokoknya kalau kalian cari-cari tentang beasiswa itu banyak sekali ya di UPI. Betul. Dan beasiswa itu nggak cuma di kampusnya aja ya. Banyak beasiswa yang di luar kampus gitu ya. Bahkan mungkin lebih banyak di luar kampus gitu. Dan kalian juga bisa masuk, bisa daftar beasiswa itu. Dan yang paling penting, beasiswa itu lebih banyak ketika kalian menjadi mahasiswa. Nah, daripada sebelum. Benar. Kalau sebelum menjadi mahasiswa, bukan setahu saya, tapi secara umumnya paling bidik misi ya. Bidik misi ya. Bidik misi, dan itu pun saingan kalian ya. Aduh, di bidik misi banyak itu banget lah. banyak banget. Ibaratnya bisa jadi kalian bersaing dengan ya jutaan orang lah, jelas. Karena bukan jutaan lagi, mungkin puluhan juta apa ya. Karena ini kan se-Indonesia udah masuk Indonesia,
dan juga bersaingnya bisa dengan tiga angkatan ya, angkatan. angkatan yang sudah lulus juga masih bisa bersaing ya. Bisa sih kalau nggak salah masih bisa. Kan iya, makanya wajar gitu ketika kalian harus bersaing dengan jutaan orang, kalau kalian nggak dapat itu bisa diwajarkan lah ibaratnya. Tapi ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, kalian mencari beasiswa, saingan itu tidak sebanyak dan tidak seketat beasiswa ketika bidik misi gitu. Contohnya ada beasiswa khusus jurusan misalnya. Bayangkan beasiswa khusus jurusan itu misalnya sejurusan itu misalnya ada 500 orang misalnya gitu kan. Dan dari 500 orang itu tidak mungkin semuanya mengikuti beasiswa. Paling misalnya yang mau beasiswa itu misalnya ada 200 orang. Ya kalian bersaing dengan 200 orang. Karena ya gitu tadi, fokus mahasiswa tuh ya ada yang fokusnya pengen nyari beasiswa, ada yang gak dapat beasiswa, ada yang gak mau dapat beasiswa ya karena mungkin merasa mampu gitu kan. Ya gitu. Jadi saingannya tuh ya kalian kalau misalnya udah jadi mahasiswa ya dengan ratusan orang, nggak dengan jutaan, nggak dengan ribuan atau berapapun gitu ya. Nah, kan benar kan nggak ya? Benar. Apalagi kalau misalnya beasiswanya untuk seangkatan aja lah, seangkatan cuma 120 orang gitu. Dan dari 120 orang juga nggak bakalan semuanya ngituin beasiswa gitu. Jadi pokoknya intinya kalau misalnya kalian pengen beasiswa, masuk dulu aja, nanti insya Allah kalian dapat. Masa sih dari sekian banyak beasiswa yang kalian daftarkan nggak dapat satupun gitu ya, gitu. Ada tambahan Kak tentang beasiswa? Cukup sih. Cukup ya. Itu ya, jadi kalian yang pengen beasiswa ya silahkan masuk ya. Mudah-mudahan mah kalian dapat beasiswanya, beasiswa yang cukup gampang, atau kalaupun misalnya kalian nggak dapat beasiswa, kalian seperti Kak Andrian gitu ya, yang dapat UKT 500.000, jadi nggak perlu mikir-mikir juga untuk beasiswa. Ibaratnya kalau diperbulanin berarti kurang lebih sekitar 65 ribuan, 85 ribuan ya. Per bulannya. Bayangkan 85.000 per bulan untuk bayaran semesternya gitu kan. Lebih murah daripada bayaran SMA kalian gitu kan. Oke, itu ya tentang beasiswa. Kita masuk ke jalur masuk kan ya. Ada jalur masuk apa aja? Jalur masuk ada mandiri kan ya, ada juga SBMPTN, ada SNMPTN. Jadi cuma 3 jalur aja ya? Kalau pas saya iya. Oke. Jadi cuma 3 jalur resmi. Hati-hati kalau misalnya ada menawarkan jalur lain, khawatir itu penipuan kayak gitu ya adik-adik. Jadi pastikan itu ya, cuma 3 ya Kak Andrian. Kak Andrian sendiri masuk jalur mana? Jalur SNMPTN. SNMPTN, mantap. Jadi gimana nih tips sama triknya biar lolos jalur SNMPTN? Tips dan triknya sih yang pertama kita harus punya prestasi sih ya. Mau sertifikat, mau prestasi nilai kalian. Tapi kayaknya yang paling penting itu dari sertifikat ya. Sertifikat lomba-lomba, sertifikat apa yang berhubungan dengan jurusan kita gitu. Misalkan saya kan jurusannya DKP. Ya, pasti yang berhubungan dengan DKP kan ada gambar, ada perfilman ya. Itu sih dari sertifikat sama nilai. Terus ada juga strategi AAD nih. Ya. Jadi kita mengutamakan dulu gimana ya? Jadi dari peringkat universitas ya. Ya, jadi yang universitasnya bukan di bawah sih, gimana sih ya? Jadi ada grade kampus, ada grade kampus pertama, kedua sama ketiga gitu kan. Terus lanjutin. Nah, jadi yang grade yang di bawah gitu, kita dijadikan yang utama sebagai pilihan utama kita gitu. Yang grade-nya di atas kita dijadikan sebagai yang kedua gitu. Jadi otomatis kan pilihan yang pertama kita universitasnya kayak diutamakan gitu ya. Diangkat gitu ya, benar. Kayak gitu. Misalnya contohnya gitu ya. Contohnya misalnya kan di Bandung nih, misalnya di Bandung kan ada grade pertama itu ada UPI, ITB, bukan di Bandung sih, Jawa Barat maksudnya kan. Penilaiannya per provinsi kan ya. Jadi misalnya nih Jawa Barat ada IPB, Unpad, terus ITB, sama apalagi satu lagi IPB, Unpad, ITB, satu lagi apa yang grade pertama tuh?
UPI ya, ini UPI ya. Astagfirullah. UPI-nya Kita, kelewat. kita ngebahas UPI malah lupa UPI-nya. Oke, ada UPI gitu kan. Nah, yang kedua tuh ada UIN gitu kan. Sama yang ketiga yang baru negeri ada Unsil sama Unsika. Gitu kan. Nah, jadi Kak Andrian tuh memilih UPI yang pertama gitu ya. Dan yang kedua grade yang selanjutnya lah ya gitu kan. Jadi otomatis ya nggak salah milih, bahkan kebanyakannya malah anak-anak yang lain itu malah kebalik gitu. Ada yang kampus yang harusnya dijadikan pilihan pertama malah jadi yang kedua malah yang pertama gitu. Jadi kalau misalnya salah menempatan kampus ataupun jurusan juga sama gitu kan, misalnya harusnya kan kedokteran nomor 1 nih, malah yang dijadikan nomor 1 misalnya biologi, kedokteran kedua, itu juga kan salah gitu ya. Jadi penempatan kampus atau jurusan juga itu harus tepat. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian menempatkan jurusan sama kampusnya udah bener, berarti kalian udah siap berperang. Kalau misalnya kalian memilih jurusan sama kampusnya penempatannya salah, ya udah gak apa yang perlu diharapkan gitu kan. Ya pasti kalah udah, ibaratnya kalian milih UIN Bandung nomor 1, sedangkan kalian memilih ITB nomor 2, ya ITB mau apa yang diharapkan gitu kan. Kayak gitu ibaratnya. Kayak gitu. Ada tambahan Kak? Cukup sih ya. Cukup ya. Dari segi SNMPTN ya. Iya. Benar, kalau saya sih dulu memang memprediksikan Kak Andrian ini lolos SNMPTN. Jadi ada beberapa murid yang saya prediksikan lolos SNMPTN atau SBMPTN. Ada beberapa murid yang saya prediksikan itu karena ya tadi, soalnya saya lihat di profilnya Kak Andrian ini kan emang aktif ikut lomba-lomba kayak gitu ya Kak. Jadi dia dapat sertifikatnya kayak gitu. Iya. Nah terus yang kedua, emang Kak Andrian ini termasuk orang yang ini ya, sadar diri gitu kan. Soalnya ada juga orang yang nggak sadar diri, gak sadar itu kemampuannya nggak seberapa tapi pengen kampus yang tinggi, pengen jurusan yang tinggi, padahal kemampuan nggak seberapa gitu. Nah kalau Anda itu ya dia kemampuan ada gitu kan, ya hajar aja, mantap langsung kan tembus. Nah gitu. Tapi ada orang-orang yang kemampuannya nggak seberapa tapi menurut saya ya terserah, itu mah bebas kalian, cuma kan tetap ada penilaian, ada prediksi ya gitu ya, kayak gitu ya adik-adik. Oke, cukup ya Kak Andrian cukup tentang jalur masuknya dan tipsnya SNMPTN kayak gitu. Kita nggak bisa ngomongin tips di jalur yang lain ya karena Kak Andrian masuknya di jalur SNMPTN gitu. Oke, siap. Itu tentang jalur masuk. Terus alasannya Kak, kenapa Kak Andrian memilih jurusan ini? Alasannya sih kayak ingin merealisasikan gitu, keinginan dari zaman-zaman kecil-kecil. Dulu kan suka banget sama gambar-gambar gitu, sama perfilman lah gitu. Jadi kenapa nggak masuk aja gitu ke jurusan yang berhubungan dengan minat saya gitu. Film manusia anim. Kalau di DKP itu ada penjurusan juga gitu. Jadi pas semester 5 ya kalau nggak salah itu kita bisa masuk ke multimedia sama ilustrasi. Jadi kalau mau masuk ke perfilman ya berarti otomatis kita masuk pilihnya itu ke multimedia. Kalau ilustrasi itu kayak semacam sketsa. Ya lebih ke gambar lah gitu. Gitu ya. Iya. Kalian sendiri milih yang mana di antara dua itu? Kalau bisa sih saya pilih dua-duanya sih. Cuman kayaknya saya lebih ke ilustrasi. Ilustrasi ya? Iya. Oke. Kenapa ya? Saya juga selalu menjurus kalau perfilman gambar selalu ke anime lagi, kartun lagi atau apalah gitu ya. Tapi nggak selalu ya? Nggak selalu. Oh, ya. Oke. Malahan kalau nggak salah ya sekarang lebih ke 3 dimensi ya. Di universitas itu lebih ke 3 dimensinya. Iya, belajar. Oke, siap. Jadi itu alasannya karena emang sejak kecil ya menyukai ini ya. Wajar lah, berarti kalian bisa lihat mampir ke karya-karyanya Kak Andrian. Apa teh nama IG-nya teh? IG-nya Andrian Gates. _Gates. Oh, jadi karya itu di-upload di nama sendiri ya? Nggak bikin akun sendiri? Belum sih. Oh, belum ya? Oke. Insya Allah nanti kalau udah banyak karyanya bisa bikin akun baru sih. Iya. Buat khusus portofolio. Atau bikin Instagram komik-komik kayak gitu kan ya? Iya, oke, siap. Nantilah kita ngomongin tentang rencana karir kan. Oke, itu alasan memilih jurusannya kita sudah bahas. Nah, kita masuk ke belajarnya. Selama kuliah belajar apa aja? Selama kuliah itu ya saya kan baru semester 3 ya. Kalau semester awal itu lebih ke gambar manual. Ya kayak gambar bentuk, gambar anatomi,
kayak Nirmana 2 dimensi gitu. Nirmana Ya. apa tuh? Nirmana itu kayak semacam ilusi-ilusi gitu, Jadi gambarnya yang rumit-rumit lah gitu. Oh. Ya. Saya paling gak suka itu sih ya. Yang gambarnya pakai jaring-jaringan gitu bukan? Yang garis lurus Ya, gitu. garis lurus, banyak-banyak gitu. Ya, ada yang lingkaran-lingkaran bikin ilusi mata gitu. Nah, itu. Iya, benar. Itu namanya Nirmana. Nirmana. Oh, ya, Ya. terlihat rumit gitu. Paling gak suka sih ya. Oke. Maaf pada saya. Gak apa-apa. Memang dalam mata pelajaran itu ada beberapa pilihan yang suka dan tidak suka ya. Oke. Ini Kak Andrian aja yang jago gambar bilang tidak suka karena kerumitannya. Apalagi saya juga sering melihat gambar-gambar, mantap sekali gitu ya. Penjelasan kayak gitunya. Oke, siap. Nah, itu ada lagi? Ada lagi di semester 2. Kalau semester 2 itu lebih ke apa ya? Jadi yang pertama kita semester 1 kan ada gambar bentuk ya sama anatomi. Nah, kalau semester 2 itu ada ilustrasi. Jadi gambar bentuk yang sama anatomi itu digabung gitu. Jadi kita misalkan dosennya ngasih soal tentang cerita apa ya? Misalkan Sangkuriang. Kita harus bisa gambarkan gitu. Dari soal itu harus ada suasananya, harus ada ini itunya, pokoknya harus lengkap gitu. Kayak hidup. Ya, si gambar itu harus kayak hidup bener-bener gitu. Kayak ada nyawanya gitulah kalau istilahnya gitu. Oke. Siap. Tadi ngomongin anatomi juga ya? Iya, anatomi. Oke. Kalau semester 1 itu bahkan nama-nama ototnya itu harus dihafal lah. Cuman ya karena online saya nggak hafal itu. Oke. Jadi jaringan tubuh kayak gitu. Iya. Kalau nggak salah sih kita itu dari otot-otot, kan ada otot yang dari sini ke sini tuh itu. Iya. Semuanya kayak gambar di rumah sakit gitu, Jadi otot ini namanya apa gitu. Iya. Gitu. Itu nggak cuma tubuh manusia aja, hewan juga enggak? Tubuh hewan ya, sama hewan juga. Oke. Dan jurusan ini sebenarnya IPA atau IPS? Dua-duanya bisa sih, Dua-duanya bisa. Cuman kalau di UPI itu lebih ke IPS. Lebih ke IPS. Ya, harusnya IPS gitu. Cuman ada juga yang lintas jurusan gitu, lintas ini. Oke, siap. Berarti SNMPTN-nya itu IPS ya? Iya. Oke, siap. Itu tentang ini ya, tentang belajarnya ngapain aja. Apa ada lagi nggak? Ada, semester 3 ya. Apa? Sekarang kan saya semester 3 ya. Kalau semester 3 itu lebih ke materi sih, sama prakteknya cuman 2 sih kalau sekarang. Itu ada fotografi sama videografi. Ya. Terus sisanya kayak sejarah, ada metode produksi, gitu-gitulah, kayak materi-materi. Oke, siap. Terus? Udah sih. Belum tahu ya 4, 5, 6, 7, 8-nya. Ya, paling kalau mata kuliahnya udah tahu sih ya, cuman belajarnya saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu itu ada game juga, nanti kita bikin game. Ya itu. Terus? Bikin game, animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi. Selanjutnya juga ada masuknya ke multimedia juga sama komik, ada komik juga. Ya. Komik, ilustrasi dan gambar-gambar gitulah sisanya ya. Siap. Udah cukup. Ada lagi? Cukup. Oke. Nah, itu ya adik-adik, kalau sekilas mah ya tetap tentang gambar, cuma gambarnya tuh lebih mendetail gitu kan, tadi jaringan harus siap juga sih kalau masuk DKP, harus siap juga sama pelajaran matkul yang lintas minat, kayak sejarah, kayak apa ya, semester sekarang itu banyak lah, kayak sosiologi juga ada. Gitu. Jadi sejarah desain gitu, sosiologi desain. Ada itu. Siap. Nah, berarti kan kita membutuhkan alat penunjang ya. Benar. Laptop atau apa gitu kan. Butuh banget itu kalau masuk DKP ya. Nah, itu alat penunjangnya butuh apa aja, sama speknya kayak gimana? Kalau untuk semester awal sih kita masih manual ya gambar-gambarnya. Cuman ada kemarin katanya karena kita belajarnya online, jadi kita ada satu matkul yang harus pakai komputer gitu. Namanya kalau nggak salah itu apa ya, saya jadi lupa nih ya. Intinya tentang
kayak bikin bangunan-bangunan gitulah. Oke, oke, Ya. siap. Jadi kita bikin desain kamar gitu, desain dapur, desain-desain Oh. gitu pakai komputer yang harus speknya lumayan sih Oh, ya. gitu. Minimal kalau ada kita cari dengan spek RAM 8 GB dan kalau bisa prosesornya yang lumayan keren lah gitu, yang lumayan ngupgrade Berarti prosesor kayak Intel Core Iya. i5 ya? benar. Ya, di i3 atas masih? Hmm? i3 masih oke? i3 kalau generasi baru bisa, Oh, yang baru banget itu kan? harus yang baru-baru ya. Oh, oke, oke, oke. Gitu ya. Berarti budget berapa sih? Budgetnya Untuk di atas 8 juta sih udah dapat ya. Weh, iya. Ya. Oke, budget 8 jutaan ya. Tapi kalau saya kan laptopnya masih kentang sih ya. Saya ditambah RAM gitu. Oh, ditambah Ya, RAM. saya tambah RAM biar agak kuat lah gitu. Oke, Ya. oke, siap, siap. Hmm, Itu berarti wajib punya kan ya? wajib Wajib punya. punya, Soalnya wajib nanti punya. juga kan kita ke animasi juga harus pakai laptop. Cuman ya memang di kampus juga adalah gitu buat praktek. Tapi kalau buat tugas di rumah kan di kosan kita pakai yang mandiri gitu. Iya. Oh iya, masa nginep di kampus ya? Iya benar. Oke gitu adik-adik. Jadi gitu ya. Jadi buat kalian jangan sampai, kenapa saya menanyakan hal ini, karena jangan sampai kalian salah membeli gitu kan. Udah misalnya salah mahal-mahal beli laptop, ternyata malah speknya nggak sesuai gitu kan. Tadi yang harga 8 juta itu memang harga baru ya. Harga ya minimal juga itu, spek Iya. minimal lah. Berarti kalau di 8 juta. secondnya bisa lebih murah ya. Bisa. Oke, itulah pokoknya ya, itu mah terserah kalian mau kayak Terserah gimana gitu. Biar enak aja ini gitu. Kalau DKP itu kan semacam minat kita di mana gitu. Kalau minat kita di ilustrasi, kita juga harus punya pen tab gitu. Kalau minat kita di fotografi, berarti kita harus punya kamera juga. Oh, gitu Iya, ya. benar. Oh, alat penunjangnya ya. Iya. Nah, itulah ya gitu. Berarti biaya kuliahnya 500.000, yang mahalnya malah biaya penunjangnya gitu ya. Oke, siap. Nah, itu tentang belajarnya ngapain aja. Kita masuk ke pertanyaan penting juga. Kayak pertanyaan pertama kan penting. Nah, di akhir juga kita akhiri dengan pertanyaan penting. Pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh orang tua kalian. Gitu kan. Mau jadi apa kamu masuk jurusan ini? Benar. Ngapain kamu masuk jurusan ini? Kenapa nggak kampus jurusan yang lain aja gitu kan? Kedepannya gimana? Intinya kedepannya gimana? Atau rencana karirnya. Jadi bisa merencanakan seperti apa karir kedepannya jurusan. Karir kedepannya itu banyak banget kalau di DKP ya. Kita mulai dari gambar dulu lah gitu. Siap. Kita bisa jadi komikus. Ah. Ya. Banyak banget gitu lah. Sekarang kan lagi rame-ramenya webtoon gitu, benar. Terus ada juga komik-komik yang street gitu, yang di IG Iya. ya, yang gitu. Terus bisa juga kita masuk ke animasi. Jadi di industri animasi gitu. Ya, mau 3 dimensi, mau 2 dimensi, terserah kalian lah. Terus ada juga jadi filmmaker, bisa masuk ke filmmaker. Terus bisa juga jadi fotografer, ilustrator, banyak banget gitu lah. Kalau mau DKP itu luas lah gitu. Mau jadi desainer, pastilah rata-ratanya kalau orang dengar DKP itu pasti berhubungan dengan desain doang gitu. Iya, padahal luas banget di dalam DKP itu. Oke, siap. Nah, juga muncul pesimis dari masyarakat, khususnya masyarakat awam gitu kan. Apalagi bukan desain grafis nih, tapi desain gratis. Karena banyak ini kan. Benar. Banyak orang yang mikir, alah gambar doang paling Gambar jadi doang. apa, paling ini doang jadi apa. Nah, gimana nih biar kita biar khususnya adik-adik gitu kan, biar meyakinkan ke orang tua, biar nggak kayak gini loh, nggak gimana nih. Iya sih, kalau dipikir-pikir ya, kalau orang-orang awam gitu, gambar doang kok mahal gitu. Padahal kan kita yang pertama itu pasti alat. Alat tadi kan udah dibilang juga. Iya, 8 juta kan. Iya benar, iya gitu. Terus alat belum juga waktu bikin satu ilustrasi itu bisa nyampe berhari-hari gitu. Waktu yang kita pakai buat gitu doang gitu. Terus ada juga ide. Ya, ide itu yang paling mahal. Susah banget itu. Iya, ide. Saya juga kalau mikir mau bikin sebuah ilustrasi gitu,
harus nyari referensinya itu dari berbagai macam ini ya platform gitu. Oke, siap. Ya. Terus? Terus apalagi ya? Gitu sih. Jadi kalau kalian menganggap desain itu gampang gitu, coba bikin sendirilah gitu. Iya, Gimana sih benar. hasilnya gitu? Benar. Gitu sih ya. Oke. Jadi jangan sebenarnya ngomongin apapun profesinya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah profesional dalam bidang itu, insya Allah rezeki mah gak bakalan kemana-mana kayak gitu ya. Ya ibaratnya kalaupun misalnya bisa kita ngambil inilah ya apa namanya contoh-contoh lah ya, contoh-contoh yang sudah ada gitu kan, kayak bikin logo perusahaan. Itu bikin logo perusahaan nilainya bukan ratusan juta lagi ya, sekarang udah miliaran ya. Iya. Itu bikin logo perusahaan. Terus tadi juga Kak Andrian ngomong tentang perfilman. Perfilman DKP ya, kartun-kartun, movie-movie kayak gitu kan. Itu kalau udah jadi pro, ini One Piece yang paling terkenal. One Piece dulu saya pernah mengamati itu satu episodenya kalau tayang di TV bisa sampai 1 miliar satu episode loh, cuma 20 menit. Ya kan? Terus ya belum lagi apa namanya ya tadi ya kan desain-desain, terus ya pokoknya kalau misalnya kalian, tapi sekarang Indonesia udah mulai paham tentang desain, udah mulai menghargai walaupun belum seutuhnya ya, menghargai seutuhnya ya. Pokoknya kalau misalnya nanti kalian ada desain-desain apa yang dihargai murah di dunia maya, pasti bakal langsung diserang sama netizen. Masa sih cuma dibayar sekian? Kan dulu pernah ada tuh, ada yang sempat viral lah gitu kan, ada sebuah perusahaan klub atau apalah gitu ya, cuma dikasih hadiah HP doang gitu kan. Tapi kan padahal itu perusahaan gede gitu, masa cuma ngasih gitu doang langsung diserbu diserbu sama netizen. Jadi berarti tandanya kan udah rame gitu ya, udah pengenalan tentang desain-desain ini gitu. Jadi ingat, desain grafis bukan desain gratis. Nah, itu ya. Itu tentang rencana karir gitu. Jadi intinya kalau kalian mau berkarir, apakah kalian mau mendirikan perusahaan sendiri, silahkan. Mau kalian gabung ke perusahaan orang lain, silahkan. Gitu. Apapun itu, yang penting rencana karir kalian tetap berada dalam jalur keberkahan Allah kayak gitu. Amin. Itu ya Kak Adrian. Tapi kalau di desain ini bisa jadi PNS gak? Bisa sih, bisa. Maksud apa tuh? Maksudnya gimana? Kalau misalnya pengen jadi PNS, kan banyak juga nih orang tua yang bisa jadi PNS gak kalau masih jadi desain. Ada juga orang tua yang kayak gitu. Ya namanya di Indonesia lah ya. Kamu mau kerja apapun ya silahkan. Tapi kalau ada buka PNS, kamu daftar kayak gitu. Gimana tuh kalau misalnya pengen jadi PNS? Bisa? Jadi guru juga bisa. Oh iya juga ya. Iya benar itu. Sederhana lagi gitu. Masuk jadi guru aja, kita bisa ajarkan tentang seni gitu. Jarang-jarang kan sekarang yang ngajar seni itu rata-rata seni musik sama seni rupa. Kenapa gak mulai belajar desain gitu ya? Juga ya, benar. Gak kepikiran saya. Benar. Astagfirullah. Apalagi ini yang kita bahas kan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ya. Benar. Pendidik juga ya. Ya, tapi kalau di DKP UPI itu ke non-diks ya. Oh gitu. Berarti kalau misalnya mau jadi tenaga pendidik harus kuliah lagi ya, yang 1 tahun 2 tahun itu profesinya ya. Iya sih. Keguruan itu ya. Iya. Oh ya. Oke. Siap. Aduh, jadi kita keasikan ngomongin tentang desain gitu ya, sampai lupa ngomongin pendidikannya juga di kampus pendidikan ini padahal. Oke, siap. Nah, itu tentang rencana karirnya. Sudah, Kak? Cukup ya, itu ya adik-adik untuk rencana karir. Nah, kita masuk ke sesi bebas aja, Kak. Kak Andrian mau menyampaikan apa ke adik-adik, silahkan. Ya, untuk adik-adik ya yang minat untuk masuk ke DKP atau jurusan yang lainnya, buat sekarang persiapkan diri kalian gitu buat nyari prestasi kalian, atau apa ya, minat kalian itu di mana gitu. Kembangkanlah minat kalian dimanapun, di di bidang apapun gitu, mau bidang olahraga, bidang pelajaran yang lain, silahkan. Pastinya kalian harus bisa bersaing dengan orang-orang yang lain gitu ya. Misalnya begini ya, jadi kita ikut lomba.
Misalkan kita tingkat nasional, jangan nasional dulu lah, Siap. kabupaten gitu. Kabupaten. Nah, kalau kita kalah berarti kita itu cuman mentok di kabupaten gitu lah. Nah, kalau bisa kita tingkatkan lagi ke provinsi gitu. Jadi ikut lomba itu sebagai tolak ukur kita, tolak ukur kemampuan kita gitu lah. Yang bisa gimana sih gitu. Bidang kita itu bisa nyampe mana gitu. Ya, bersaingnya nyampe mana gitu. Oke, siap. Itu ada lagi Kak? Gak ada sih. Cukup. Oke. Ya. Itu tadi Kak Andrian ngomongin tentang tolak ukur. Tadi balik lagi kita tentang ngomongin sadar diri gitu ya. Iya. Kalian berharap tinggi boleh, tapi sadar diri lebih baik. Juga tambahan dari saya, ini bukan ngomongin apa-apa gitu ya. Buat kalian-kalian yang merasa juara kelas, juara umum di sekolah, atau juara apapun, ingat di kalian itu juara cuma di sekolah. Jangan merasa kalian paling tinggi. Bolehlah kalian merasa tinggi kalau misalnya udah juara nasional atau juara internasional, silahkan. Berarti level kalian udah tinggi. Tapi ini mewanti-wanti ya. Ini bukan berarti hoax, bukan. Tapi memang ini gak tahu ya, emang faktanya rata-rata dari tahun ke tahun tiap angkatan itu yang juara umum, yang juara kelas, yang juara apalah, rata-rata malah ketika memilih kampus dan jurusan itu malah kelolot dia. Yeah. Entah mungkin dia emang tadi ngerasa dia tinggi, ngerasa masa sih aku yang prestasinya mentereng gini di sekolah nggak dapat di kampus itu. Ingat, kalian tuh juara cuma di sekolah kalian, atau cuma di kecamatan kalian, atau cuma kabupaten kalian. Sedangkan tes ini berlaku se-Indonesia. Nah, kayak gitu. Dan juga untuk mengukur kemampuan kalian, tadi kata Kak Andrian ikut lomba-lomba, kalian kalau untuk tes masuk itu kalian ikut tryout SBMPTN. Nah, itu. Jadi nanti akan muncul nilai kalian. Nah, nilai itu kalian cocoknya di kampus mana, di jurusan apa. Udah, insya Allah kalian bakalan tenang gitu kalau udah tahu kemampuan diri kalian. Tapi kalau misalnya kalian tetap memaksakan, ya silakan gitu kan. Jadi intinya kalau kalian udah tahu kemampuan kalian seberapa, enak milih jurusannya, enak milih kampusnya, enak. Dan ketika tesnya juga kalian gak perlu deg-degan, gak perlu apa, santai aja gitu. Alhamdulillah keterima gitu. Kalau misalnya yang merasa kemampuannya masih di bawah tapi dia ingin memaksakan, pasti mewanti-wanti gimana kayak gitu kan ya Kak. Benar. Siap itu. Ada tambahan lagi Kak? Cukup sih ya. Oke, siap. Oke, cukup aja ya adik-adik. Kita ucapkan terima kasih buat Kak Andrian sudah muncul di kelas online kita, karena nggak semuanya bisa muncul nih ya mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Dan buat kalian adik-adik yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar, nanti akan kakak carikan orangnya. Atau kalian pengen siapa yang muncul di kelas online kita, silahkan komentar juga, nanti akan kakak konfirmasi ke orangnya. Mudah-mudahan dia mau mengisi kelas online ini. Oke, cukup sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.